Nama saya Gede Jovanti Aditya, lahir pada 22 Januari 2004 di Singaraja, Bali. Saya merupakan anak tunggal dalam keluarga kecil kami yang terdiri dari ayah, ibu, dan saya. Sebagai anak tunggal, saya beruntung mendapat perhatian penuh dari kedua orang tua yang selalu mendukung perkembangan saya sejak dini dengan penuh kasih sayang dan bimbingan yang tulus. Orang tua saya adalah sosok yang sangat penting dalam hidup saya. Ayah saya bekerja sebagai teknisi di sebuah perusahaan mesin produksi di Jakarta. Meski pekerjaannya menyita banyak waktu, ia selalu berusaha menyisihkan waktu untuk berbagi cerita dan memberikan nasihat yang bijaksana. Ibu saya, seorang ibu rumah tangga yang sabar, merupakan sumber dukungan emosional yang tak ternilai. Kehangatan dan dukungan dari keluarga kecil kami menjadi sumber kekuatan utama bagi saya dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Saya mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak Jakarta. Masa-masa TK saya diisi dengan banyak kenangan indah, bertemu teman-teman baru, belajar, dan bermain bersama. Namun, ada satu pengalaman yang sangat berkesan sekaligus mengharukan. Pada hari terakhir sekolah saya di TK, saat saya dan kedua orang tua saya hendak pulang setelah mengambil rapor, kami mengalami kecelakaan. Dalam perjalanan menuju bandara untuk kembali ke Bali, sepeda motor yang kami tumpangi tertabrak oleh sebuah mobil. Saya terjatuh dan terjepit di bawah sepeda motor, sementara ayah terpental ke arah mobil dan ibu juga mengalami luka yang cukup serius. Meski saya tidak begitu ingat detail peristiwanya, saya tahu bahwa penabrak bertanggung jawab dengan membawa kami ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Bahkan atasan ayah saya sampai mengunjungi kami di rumah sakit karena khawatir. Setelah perawatan selesai, kami langsung menuju ke bandara diantar oleh sopir atasan ayah, dan meski dalam kondisi yang belum pulih sepenuhnya, kami berhasil mengejar penerbangan ke Bali. Di Bali, keluarga besar kami membantu dalam proses pemulihan kami. Setelah lulus TK, saya seharusnya masuk SD di Jakarta. Namun, karena usia saya yang belum cukup, saya pindah ke Bali bersama ibu saya melanjutkan kelas 1 dan 2 SD di sana. Meski hanya 2 tahun, pengalaman tinggal di Bali sangat berkesan bagi saya. Masa kecil saya penuh dengan keceriaan bermain bersama teman-teman. Saya adalah anak yang aktif, suka bermain dari pagi hingga sore. Bahkan di sekolah, kadang saking asiknya saya sering berbicara dan bercanda dengan teman-teman di tengah jam pelajaran. Suatu saat, saya bahkan pernah dicubit oleh guru agama saya karena terlalu banyak berbicara saat pelajaran berlangsung. Meski saya dikenal cukup nakal, saya juga selalu meraih peringkat pertama di kelas berkat ketekunan ibu yang sangat berdedikasi mendidik saya. Ketika saya masuki kelas 3 SD, saya dan ibu kembali pindah ke Jakarta untuk tinggal bersama ayah. Kami sekeluarga menetap di Jakarta, dan saya melanjutkan pendidikan di SD Negeri Pluit Tahu Satu Pagi. Setelah SD, saya melanjutkan ke SMP Negeri 21 Jakarta. Saya berinteraksi dengan teman-teman dari latar belakang yang beragam, yang membantu memperkaya pengalaman sosial saya. Saya belajar untuk lebih terbuka terhadap perbedaan dan mengembangkan sikap saling menghargai. Sejak SD, saya menunjukkan ketertarikan besar pada teknologi, matematika, dan seni. Saya sering mengikuti berbagai lomba menggambar dan mewarnai dari tingkat sekolah hingga acara yang lebih besar, tempat-tempat seperti gedung senian, bahkan gedung MPR. Walau tidak selalu menang, pengalaman ini membubuhkan kecintaan saya pada seni dan kreativitas. Di SMP, saya mengikuti ekstrakurikuler matematika klub karena minat saya pada pelajaran ini.
Bahkan saya sempat dipercayai sebagai ketua klub. Selain itu, saya bergabung dengan ekstrakurikuler Paskibra dan meraih beberapa kemenangan dalam lomba. Paskibra mengajarkan saya banyak hal tentang kedisiplinan dan kerjasama tim, yang menjadi fondasi penting dalam pengembangan karakter saya. Ketertarikan saya terhadap teknologi terus berkembang, dan saat masuk jenjang SMK, saya memutuskan untuk memilih jurusan multimedia di SMK Negeri 56 Jakarta. Bagi banyak orang, masa SMA adalah masa paling indah dan penuh kenangan. Tapi bagi saya, masa ini terasa berbeda. Setelah semester pertama, pandemi COVID-19 melanda. Setelah seluruh kegiatan belajar mengajar beralih ke sistem online, saya menjalani sisa masa SMK di rumah, belajar secara daring hingga kelulusan. Ini menjadi tantangan tersendiri karena terbatasnya interaksi sosial dengan teman-teman sekelas. Tapi, saya berusaha memaksimalkan waktu di rumah untuk belajar dan mengembangkan minat saya secara mandiri. Setelah lulus SMK, saya melanjutkan pendidikan ke Universitas Mercu Buana, Jakarta, jurusan Teknik Informatika. Saya memilih jurusan ini karena keinginan besar untuk mendalami bidang teknologi dan harapan saya bahwa saya dapat membuat inovasi yang bermanfaat di masa depan. Di perkuliahan saya mempelajari banyak materi penting seperti pemrograman jaringan, komputer, algoritma, pengembangan perangkat lunak, data science, dan lain-lain. Salah satu mata kuliah yang menarik bagi saya adalah pemrograman web, yang memberi saya pengetahuan dasar untuk mengembangkan aplikasi berbasis web. Di luar perkuliahan, saya berusaha mengasah keterampilan melalui sertifikasi internasional seperti AWS atau Amazon Web Service dan Cisco yang memperdalam pemahaman saya dalam jaringan komputer dan cloud computing. Saya juga belajar secara mandiri melalui platform seperti Solr dan Google untuk mempelajari pemrograman web dan tren teknologi terbaru. Pada tahun 2022, saya mengikuti program Barecraft Digital Talent tahap 2 untuk pelatihan Android Developer dasar. Program ini memberi saya pengalaman berharga dalam pengembangan aplikasi Android dan memperluas pengetahuan saya mengenai potensi teknologi dalam memudahkan aktivitas sehari-hari. Perjalanan akademik di teknik informatika serta proses memperoleh sertifikasi tidaklah mudah. Tantangan seperti tugas yang kompleks dan proyek yang membutuhkan kerja keras justru memotivasi saya untuk terus belajar. Dukungan dari keluarga, terutama kedua orang tua, menjadi sumber semangat yang luar biasa. Ketika tugas-tugas menumpuk atau ketika saya menghadapi kesulitan dalam menguasai materi baru, dukungan mereka selalu memberi saya dorongan untuk maju. Ke depan, saya bercita-cita menjadi profesional di bidang teknologi informasi, khususnya sebagai web developer. Saya sangat ingin menerapkan ilmu yang telah saya pelajari untuk menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Saya percaya bahwa dengan ketekunan, kerja keras, dan dukungan keluarga, impian ini akan terwujud. Demikian autobiografi singkat tentang perjalanan hidup dan cita-cita saya. Saya berharap kisah ini bisa menjadi motivasi baik bagi diri saya sendiri maupun bagi orang-orang sekitar saya untuk terus berusaha dan belajar. Semoga suatu saat saya dapat mewujudkan mimpi menjadi pribadi yang bermanfaat dan membawa perubahan positif bagi banyak orang.